Hari ini judul kita Charlie Kirk, Mick Jagger, ramalkan Yesus segera datang. Waduh, Mick Jagger si Domble itu harusnya ikut meramalkan Yesus segera datang ya. Nah, coba kita cek dulu ya. Ya, Charlie Kirk, News Got Music, Jesus is coming soon, katanya Mick Jagger. Memang belakangan lagunya Mick Jagger kan di tahun 70, 80-an kan satir ya kan. Menghina agama lah. Ya, ataupun apapun Anda bilang sebutnya. Pokoknya saya dulu kalau di khotbahin pendeta-pendeta, pokoknya Mick Jagger ini ateis, antikris, pengerja setan, apalah segala macam gitu ya. Nah, tetapi di tahun 90 mulai tahun 2000-an Mick Jagger lagu-lagunya sudah lebih ini ya religi ya. Tetapi menggunakan simbol-simbol religi untuk ekspresi seninya. Jadi dari satir sampai akhirnya Mick Jagger ya tidak ada isu seperti Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger itu kan ya tuh si siapa itu Mel Gibson itu kan menjadi seorang Kristen yang fanatik kan. Nah, tetapi Mick Jagger tidak ada beritanya dia menjadi seorang Kristen yang fanatik. Tapi ini satu-satunya artis yang bilang Jesus is coming soon. Ya. Oh ya termasuk si Denzel Washington ya, Denzel Washington terus apa lagi gitu ya. Itu kan banyak artis-artis yang convert ya, yang convert Kristen dengan sungguh-sungguh. Bahkan ada beberapa yang menyumbangkan hartanya untuk charity ya. Tetapi si Mick Jagger ini nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba dia berkata Jesus is coming soon. Nah saudara, kalau Anda ikutin pelajaran profetik, para seniman, para saintis dan para seniman, mereka itu orang-orang yang menyuarakan suara kenabian, saudara ya. Tiba-tiba Mick Jagger ini ngomong Jesus is coming soon, kan aneh, ujuk-ujuk nggak ada angin nggak ada hujan, gara-gara Charlie Kirk ini ditembak, ya kan. Nah, minggu lalu kita sudah bongkar ya bagaimana si pendeta Yongki dan semua kroni-kroninya yang meramalkan tanggal 24 September akan ada Yesus akan datang. Nah, hari ini kita akan lebih perjelas lagi tentang kapan sih Yesus datang. Nah, oke. Kita melanjutkan dulu tentang aniaya dan antikristus ya sebenarnya ya. Nah, sebelum kita ke sini kita balik lagi ya, ada sebuah gambar ya. Mick Jagger ini ujuk-ujuk dia ngomong ya. Charlie Kirk, News Get Me Sick. Lalu dia tiba-tiba ngomong, Jesus is coming soon. Ya, wah ini sesuatu banget. Kalau buat saya ini pertanda ini. Buat saya ini kalau Anda biasa ini pertanda nih. Ya, ini orang ini tuh ujuk-ujuk ya, si Mick Jagger ini ujuk-ujuk. Saya tidak berkata dia ini orang sakti atau orang apa enggak ya. Nah dia ini banyak sekali mengkritik tentang agama ya. Mick Jagger ini lagu-lagunya itu banyak sekali mengkritik tentang agama ya dan kekuasaan. Ya, kalau Anda ikutin lagu-lagunya itu, saya bukan fans ya, saya lagu-lagunya yang mana saja saya juga nggak tahu ya, saya bukan fans. Tapi karena dia keluar tulisan ini, maka saya langsung buka ChatGPT ya, siapakah Mick Jagger ini kan? Nah saya tidak mau cerita Mick Jaggernya ya, nggak usah dibahas juga, dia bukan siapa-siapa juga. Tetapi ya ada yang menarik dari statement Jesus is coming soon. Dari dulu ya Jesus is coming soon. Kemarin kita bilang udah mau rapture. Saudara, satu-satunya yang pasti yang banyak gereja salah adalah mereka mau lari dari aniaya. Dan itu tidak mungkin. Tadi kita baca Markus 13. Aniaya dulu baru terjadi. Yesus datang. Dan ayatnya jelas. Aniaya baru terjadi, baru Yesus datang. Jadi semua pasti mengalami aniaya yang sangat besar itu. Baru Yesus datang. Bahkan di dalam Wahyu 11 itu, trompet yang terakhir itu terjadi setelah satu-satunya ya, yang pasti dari kesalahan gereja adalah mereka mau kabur dulu sebelum aniaya. Padahal semua ayatnya bilang aniaya dulu baru Yesus datang. Entah mengapa kota Katikatuk bisa begitu. Nanti akan banyak orang murtad. Itulah kenapa banyak orang murtad di akhir zaman. Ya, mengapa akan datang terlebih dahulu murtad? Karena mereka kecewa. Mereka pikir gak ada aniaya.
Ternyata aniaya besar sekali, kuat sekali, dan mereka tidak ada yang siap. Kalau ditanya siapakah yang ingin rapture, semua pengen rapture. Kalau ditanya siapa yang siap dengan aniaya, semua bilang tidak siap. Bahkan si para pengkhotbah rapture ini pun bilang, jangan kamu pikir kamu kuat menghadapi aniaya, jangan kamu pikir saya pun tidak sanggup nanti menghadapi aniaya itu. Nggak sanggup, mereka sendiri mengakui nggak sanggup. Makanya lebih baik rapture. Ayo berdoa supaya rapture. Itu kan maunya kamu. Pada kenyataannya, firman Tuhan tertulis, kronologis, apapun namanya, nggak ada kamu pergi dulu. Tapi kamu aniaya dulu. Mau itu rapture, mau itu dirubah dalam sekejap mata di sini, atau mau apapun teologimu, kita sudah bilang akan datang terlebih dahulu murtad. Akan terjadi pemurtadan yang luar biasa. Baru Yesus datang. Itu paling penting. Artinya ada aniaya dulu dan banyak sekali dari kalian yang akan kecewa. Nah, sekarang kita balik ya. Coba lihat, kalau kita lihat timeline-nya nih ya. Kita cerita 7.000 tahun, semua menggunakan ini ya. Dari Adam sampai Abraham itu 2.000 tahun. Ya. Dari Abraham sampai Tuhan Yesus itu 2.000 tahun. Dari Tuhan Yesus sampai dengan hari ini sudah 2.000 tahun. Lalu yang tersisa adalah 1.000 tahun. Artinya ini adalah milenium kan? Kerajaan 1.000 tahun otomatis. Wahyu 20. Ini adalah zaman tidak ada Torah. Ini zaman Torah. Dimulai dari sunat. Ya Abraham. Sunat. Ini adalah zaman Roh Kudus. Nah, sekarang kita ada di zaman ini. Zaman yang pertama, zaman yang kedua, zaman yang ketiga, zaman Roh Kudus. Kita ada di zamannya Roh Kudus. Kita ada di akhir zaman. Sebelum masuk kerajaan 1.000 tahun. Di zaman yang terakhir, ada 3 zaman. Kita di zaman yang terakhir. Itu loh ya. Di akhir zaman. Nah, di sejak Yesus datang, maka kita menantikan kedatangan yang kedua. Sejak Yesus datang, memaklumkan bahwa orang-orang non-Yahudi bisa selamat, maka kita menantikan kedatangan Yesus yang kedua. Karena di dalam 2000 tahun itu akan terjadi masa ujian, masa aniaya bagi iman semua orang percaya, baik yang Yahudi maupun yang Kristen. Terjadi aniaya, dan semua banyak yang gugur. Dari tahun ke tahun, kalau Anda melihat di setiap negara selalu ada aniaya kepada orang Kristen, kepada orang Yahudi. Orang Yahudi malah sepanjang 2000 tahun, yang aniaya gantian. Kalau nggak orang Kristen, ya orang Islam. Dari orang Roma, orang Kristen, orang Islam. Menganiaya orang Islam pun sama ya. Si Maimonides yang bilang ya, sama Mark Cohen ya. Mark R. Cohen itu sama Maimonides bilang itu kejam sekali itu orang Islam kepada orang Yahudi. Ini sekarang kita sudah ada di zaman yang 2000 yang terakhir, ya kan? Kita sedang di zaman yang terakhir. Nah ini ya. Itu namanya akhir zaman. Kalau kita membaca di dalam Wahyu 12, maka wanita itu akan dipelihara selama 3,5 masa. 1, 2, 3, dan setengah. Ya kan 2000, 2000, 2000, 1000. Makanya 3,5 masa. Masa ini bukan dari kata kronologis, tapi berasal dari kata kairos. Ya, bukan kronos. Itu tadi masa sebelum ada Torah, masa mulai sunat, Torah, dan masa di mana ada Roh Kudus, 3 masa. Itu yang namanya masa. Di zaman Bapa, ya, Anak menantikan Roh Kudus, ya, menantikan Mesias, ya kan, mulai Abraham kan, janji itu kan, dan zamannya Roh Kudus. Dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, dan kita ada di masa Roh Kudus. Kata siapa? Lah ya memang kan, ini kan zaman kita, zamannya Bapa, ya kan?
Mau sampai sini juga boleh. Zamannya Bapak. Zamannya anak 3 tahun ketika anak itu turun datang ke dunia. Tapi yang saya maksud janji Mesias itu kepada Abraham kan mulai dari Abraham. Torah itu kan. Jadi saya menggolongnya sama saja Bapak, zamannya anak, zamannya Roh Kudus. Zaman ketika anak itu mulai dinubuatkan oleh para nabi, ya kan? Mulai dari Abraham. Nah itu ya, janji Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya, bukan Trinitas ya. Itu ada zaman. Kita semua dibaptis di dalam era 6 itu dibaptis dalam Bapa, di dalam nama Anak dan di dalam nama Roh Kudus. Ya kan dibaptis dalam 3 zaman itu, 3 kairos itu ya. Dalam kuasa onoma ya, onomato fakta, onomato huio, onomato pneuma ya kan. Hagia pneuma itu ya, Saudara ya. Nah, kita balik lagi. Kapankah masa aniaya itu datang? Ya kan? Kapankah masa aniaya itu datang? Masa aniaya itu kan datang setelah masa damai. 1 Tesalonika 5. Tentang zaman dan masa, tidak perlu kutulisan padamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Yang namanya pencuri, kamu nggak pernah tahu datangnya kapan, mau malam ini, mau malam besok. Karena nggak akan lebih dari tanggal 24 September, itu namanya kamu sudah tahu. Ya, aku tidak tahu datangnya kapan, yang jelas tidak akan lebih dari 24 September 2025. Berarti kamu sudah tahu itu namanya. Tadi kalau sudah lewat 24, kamu nggak usah mikirin lagi, nggak datang berarti kan. Nah, itulah yang banyak orang tidak konsisten di dalam berteologi. Banyak orang tidak konsisten. Ya, termasuk Pak Yongki ini kan dia khotbah tapi dia nggak yakin dengan apa yang diajarkan. Makanya nggak dijual. Nah, itu buat apa dia khotbah? Ya, biar dapat uang. Apabila mereka mengatakan semua damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput, tetapi kamu saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan. Sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah anak malam atau anak kegelapan. Baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain. Saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Ini ada lagi. Orang cerita rapture itu buat meden-medenin. Bukannya buat mengencourage, bukannya buat mengconfirm supaya hatimu mantap, tapi malah buat nakut-nakutin. Ya kan repot kan? Jadi kamu kerjanya nakut-nakutin orang, para pendeta ini, dengan teologi rapture. Nah itulah yang akhirnya kalau kamu bertobat gara-gara ditakut-takutin ini, maka pertobatanmu itu pertobatan karena ditakut-takuti. Harusnya jangan. Pertobatan itu harus karena kesadaran, bukan karena kamu takut rapture. Ya nanti suatu ketika kamu tahu ternyata nggak ada rapture, maka kamu ya bikin jahat lagi. Ya, maka harus ada semua damai aman, tenang, ada masa tenang dulu. Kemudian ketika semua damai aman ditimpa kebinasaan, sama seperti wanita hamil yang ditimpa rasa sakit bersalin. Rasa sakit bersalin. Makanya tadi di Markus 13 kita balik, lihat, guru lihatlah betapa kokohnya batu ini, kau lihat gedung-gedung hebat ini, bangunan-bangunan ini, tidak satu pun batu akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Ini hamparan batu, akan dihamparkan ya. Ketika Yesus duduk di bukit Zaitun, Petrus, Yakobus, Yohanes, anak Andreas bertanya, katakanlah pada kami bila mana itu terjadi, apa tandanya? Ya, waspadalah, akan banyak orang memakai namaku dan berkata akulah dia. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Apabila kamu mendengar seru perang, kabar perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Belum kesudahannya perang dunia pertama, perang dunia kedua, perang dunia itu belum kesudahannya kemarin itu. Jadi ketika orang perang itu, zaman itu, waktu begitu perang, wah Tuhan mau datang, Tuhan mau datang. Itu kamu mendengar deru perang dimanapun, perang salib, perang ini, perang itu, enggak, Tuhan belum mau datang. Kamu baru mendengar deru perang. Bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat, dan akan ada kelaparan, baru permulaan.
Nah, kata permulaan penderitaan zaman baru ini dulu saya terkecoh ya. Ternyata itu nggak ada ya. Ayat yang ke-8 itu coba kita buka. Entah dari mana dia dapat ya ayat ke-8. Ya, these are but the beginning of birth pains. Itu baru pertama ya, pertama kalau orang mau sakit melahirkan. There will be earthquakes tadi 1 Tesalonika 5 ayat 3 seperti wanita yang mau melahirkan, mau bersalin. Ini tadi ya bangsa-bangsa berseru tiba-tiba ada gempa bumi. Oh itu baru orang mau merasakan sakit bersalin, sama-sama sakit bersalin. Ya, 1 Tesalonika 5 ayat 3 dengan Markus 13 ayat yang ke-8. Kita balik lagi sedikit ya. Tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Lah kamu sudah belum memberitakan Injil, ya kan? Sudah Pak, itu kan kita punya pesawat jet pribadi. Jadi ya kita memberitakannya di mana? Dari gereja ke gereja itu namanya, bukan memberitakan Injil. Kamu lagi jadi selebritis dari gereja ke gereja. Kamu jangan pikir kamu memberitakan Injil itu kamu kepada orang yang tidak bergereja, kepada orang yang belum percaya. Itu namanya Injil diberitakan. Sama seperti kita di Den Haag ya. Kita memberitakan Injil kepada orang yang belum percaya. Ya, kita ya kepada orang yang belum percaya. Mana tadi? Nah, ini ya. Ini adalah orang-orang yang belum percaya. Kita beritakan Injil, kabar baik, makan enak. Ya, kita masak untuk para homeless yang ada di Den Haag. Ya, saya bilang ya 80%, 70 sampai 80% jemaat kami adalah jemaat yang berasal dari jalanan. Adalah orang-orang yang belum bergereja yang bergabung bersama dengan kami. Ya, orang-orang homeless, orang-orang yang bekas kriminal seperti Edsel, seperti Peter. Ya, kriminal, mereka masih kriminal juga, kadang-kadang masih mencuri juga. Cuman kita tidak sebut mencuri. Kita bilang karena mereka memang butuh, ya kan? Mereka biasa hidup dengan minim, ya kan? Kan orang-orang ini kan, ya kita fotonya harus dari belakang ya, nggak boleh dari depan ya. Ini kan orang kita kasih makan nih, ya 100 sampai 120 orang tiap minggu. Kita memberitakan Injil, dan Injil ini harus diberitakan dulu. Ya, kamu sudah memberitakan Injil belum? Ya kan? Apakah Anda sudah memberitakan Injil? Itu kan pertanyaan yang mudah. Kalau Anda pergi dari satu gereja ke gereja yang lain, Anda bukan memberitakan Injil. Ya. Loh, Anda itu cuma mindahin orang dari satu gereja ke gereja yang lain. Itu terjadi dengan semua gereja di Indonesia, dengan termasuk yang ada di Belanda. Cuman mindahin orang. Kalau kita memang nyuruh langsung ke lapang. Coba gereja mana yang tiap ini kita penginjilan di jalan, terus kita kasih makan begini, aktif ya, agresif sekali kita. Yang kita terus doakan, kita rawat. Injil itu harus diberitakan dulu, enak aja lu, ya kan? Injil itu harus diberitakan terlebih dahulu. Ya, lihat, jika kamu dikiring dan diserahkan, lo. Jika kamu dikiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir, lo. Akan apa yang harus kamu katakan, tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga, sebab bukan kamu yang berkata-kata melainkan Roh Kudus. Lo. Lah kamu punya Roh Kudus buat apa? Buat kira baraba, Pak. Nah, kira baraba. Kalau Roh Kudus gunanya buat kira baraba, ya itu ustadz, ya ustadz Islam itu sudah bisa ngeraba santriwatinya. Iya, raba, kuraba. Basah. Kalau cuma buat kuraba itu buat apa kamu Roh Kudus itu? Roh Kudus itu akan ambil alih, menunjukkan ketika kamu lagi dianiaya, ketika kamu diinvestigasi, ketika kamu akan digiring, diserahkan. Roh Kudus itu nanti akan menjawab. Tiba-tiba kamu bisa diberi hikmat untuk menjawab. Kalau Charlie Kirk, ya itu belum dianiaya, ditembak mati, ya kan? Tetapi kan dia belum dianiaya disuruh jawab, kan belum dianiaya, ya kan? Tapi langsung tembak mati. Lihat ya, Charlie Kirk itu kasihan saudara ya. Charlie Kirk itu saya percaya dia mati martir, karena dia mati ke saat mengatakan kebenaran dan dia tidak menutupinya dengan berani.
Nah, seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Waduh, harus ada yang lewat ini. Tadi ya, seorang saudara akan menyerahkan saudara dibunuh. Makanya ada dua orang di ladang, satu diambil. Kenapa? Yang satu ditinggal. Kenapa nggak dua-duanya diambil? Karena yang satunya mengkhianati temannya. Satu diambil. Bukan satu diangkat, satu diambil. Taken. Ya, anak-anak memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Serem sekali ya. Apa ini ayat 12 kita buka ya. Brother will hand over brother to the death and father his child. Children will rise against parents and have them put to death. Ya, anak-anak akan memberontak dan akan membunuh orang tuanya sendiri. Itulah sebabnya saya bolak-balik bilang, di masa antikrisis itu, kamu dikhianati, kamu nggak bisa ngelawan. Karena yang jadi tentaranya, yang jadi polisinya, ya yang lawan kamu tuh anaknya kamu sendiri. Orang tuanya kamu sendiri, saudaranya kamu sendiri, gimana mau ngelawan? Lawan mau saudara kurang ajar Pak ya, itu kan kamu. Kalau saya emang nggak tega ya. Saya berharap kalau saya ngelawan, kalau saudara saya bunuh, kakak saya, jadi antikus tak bunuh, kan kasihan. Ya saya udah saya mati aja deh, saya bunuh kamu, kalau saya kan mati masuk surga. Itu saudara, itulah pertimbangannya. Kamu akan dibenci setiap orang karena nama Tuhan Yesus. Kalau orang Islam itu dibenci apa karena Muhammad? Bukan. Orang Islam dibenci karena kelakuannya badek, jahat sekali. Kejam sekali orang Islam itu. Kurang ajar sekali. Yang ngunjak. Bukan dibenci karena Muhammad. Tetapi kamu kan dibenci karena Kristus. Udah mulai banyak ya kalau kita penginjilan, yang ganggu itu orang leftis. Ya, yang mengganggu itu tuh orang-orang leftis, orang-orang kulit putih juga loh. Ya kalau kita penginjilan ya, yang mocking kita itu orang-orang leftis. Nah, terus apabila kamu melihat pembinasa kecil berdiri di tempat yang tidak sepatutnya, ini kan cerita ya, begitu zamannya Caligula, udah saya cerita bolak-balik ya. Begitu Caligula dia naruh patung kepalanya di bait suci, semua orang sudah tahu tuh akan terjadi penganiaya, ya kan, pembinasa kecil berdiri di tempat yang tidak sepatutnya, berarti kan dia sudah melakukan agresi kan. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau menyusukan pada masa itu. Ya, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang belum pernah terjadi itu. Anda sekarang siksaan dulu, jangan ngimpi rapture dulu. Pada masa itu akan terjadi siksaan seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia yang diciptakan Allah sampai sekarang yang tidak ada lagi. Dan sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, akan dipersingkat ya. Nah, tidak akan selamat. Kenapa pada murtad, nggak tahan? Kamu kan pada nggak nyangka bakal ada rapture kan? Kamu kan maunya rapture kan? Nggak menyangka bahwa tidak ada rapture. Pada waktu jika orang berkata, lihat Mesias sini, lihat Mesias di sana. Ya, nah, itu tadi ya, Mesias yang di padang gurun, itu maksudnya ya, yang dipilih dalam padang gurun. Nah, terus kedatangan anak manusia. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, tadi Yahel ben Sakar, dan kuasa-kuasa langit akan berguncang. Maka pada waktu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun akan ia menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari tempat penjuru bumi lah. Baru rapture tuh. Ada siksaan dulu. Ingat-ingat saudara ya, hati-hati ya. Ada pendeta-pendeta yang bilang, ku pergi kalau kesusahan datang, ku pergi. Ada kesusahan datang, kita pergi. Padahal ayatnya bilang, kita dianiaya dulu, baru anak manusia datang menjemput umat pilihannya. Ya kan? Wah, bingung dah. Aduh, saya mau ngomong apa nih? Itu faktanya itu, ya. Jadi bagaimana dong? Ya kamu kudu siap-siap. Kamu harus penuh dengan Roh Kudus. Karena aniaya itu begitu berat dan Tuhan tidak datang-datang. Aniaya itu begitu berat ketika kamu jadi percaya, makin ke sini, kalau ngelihat kamu di Amerika sana ya, orang ya ketika kamu ngaku Kristen, dia malah menghina kamu. Bahkan kamu bisa di-mocking sama dia habis-habisan ya gara-gara kamu Kristen. Kalau di Eropa masih belum berani ya. Di Amerika sudah berani loh. Nah itu contoh, ya kan.
Jadi, persiapkan dirimu untuk masa-masa aniaya. Sebab kalau masa aniaya datang dan kamu sudah siap untuk kamu bawa ada nanti masa aniaya dan kita semua akan mengalami, maka kamu sudah siap dari sekarang. Dipersiapkan olahraga yang benar, sehat, makan makanan yang sehat, sehingga kamu nggak mudah lelah. Ya, celakanya kan ibu hamil dan menyusui tadi yang lagi rempong. Orang-orang yang lagi rempong itu celaka sekali. Nah, ini kan tentang pohon ara ya. Sesudah pada masa itu, sesudah siksaan matahari akan menjadi gelap. Bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan dari langit. Ya, pada waktu itu orang akan melihat anak manusia dalam awan-awan dengan segala kuasanya kemuliaan. Ia menyuruh malaikat-malaikatnya mengumpulkan orang pilihannya, ya, dan seterusnya. Hati-hati, berjaga-jagalah. Nah, ini kita harus apa? Kita harus berjaga-jaga. Kita tidak tahu kapan waktunya, ya. Karena seperti seseorang yang bekerja meninggalkan rumahnya, menyerahkan tanggung jawab pada hamba-hambanya masing-masing dengan tugasnya, memerintahkan penunggu-penunggu supaya berjaga. Karena itu berjaga-jagalah. Kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang. Menjelang malam, tengah malam, atau larut buta, atau pagi-pagi buta. Amin. Simpel sekali jaga-jaganya. Kamu nggak tahu kapan. Tapi bagaimana caranya kamu selalu standby. Ya sama seperti 5 gadis yang bodoh, 5 gadis yang bijak. 5 gadis yang bodoh tidak pernah sedia minyak. Bagaimana kita menyediakan minyak urapan di press, kumpulin minyak di press, ya bahkan suruh beli dengan uangmu, dibeli. Mengapa kita harus beli? Karena untuk diakoni itu butuh uang, harus beli, ya kan? Hartamu, ya berikanlah hartamu sebagai sedekah, maka akan menguduskan sisa hidup yang lain, ya kan? Satu tadi, kamu harus memberitakan Injil. Kedua, ya kamu harus bersedekah. Itu persiapan yang paling mutlak, memberitakan ini dan bersedekah. Dan kamu ingat-ingat siapa yang belum kamu ampuni hidupnya kalau Yesus datang malam ini. Ketika kamu sudah bersiap-siap, tiba-tiba ada orang yang gagal dalam misinya. Kita siap-siap nih kelompoknya kita, tiba-tiba ada orang yang jatuh. Bagaimana orang yang jatuh ini? Orang yang jatuh ini tetap kita temani, kita bangunkan. Ayo bangun, jangan putus asa. Diingatkan, dihiburkan bahwa Tuhan akan datang. Udah 2000 tahun Tuhan akan datang kok. Diingatkan, lihat tanda-tandanya. Lihat banyak orang-orang yang dipercaya, dan orang-orang ini bukan orang-orang bodoh loh. Tuhan kasih peringatan-peringatan. Nah, jadi satu, memberitakan Injil. Dua, disuruh berdiakonia. Ketiga, karaktermu. Ketika kamu digencat, ya, apa karaktermu yang keluar? Ngamuk, kamu balas dendam. Apa karakter yang keluar ketika kamu digencat sedemikian rupa? Buah roh itu penting. Kamu harus jujur dengan dirimu sendiri ya. Buah roh itu menunjukkan kamu berbuah. Namanya buah roh, menunjukkan kamu berbuah. Artinya roh kudus di dalam hidupmu itu berbuah. Nah kalau kamu tidak punya buah roh, kasih, sukacita, damai, sejahtera, kebaikan, kemurahan, ya kelemah lembutan, kesabaran, penguasaan diri. Kalau kamu tidak punya kesetiaan ya, kamu tidak punya buah itu, berarti kan Roh Kudus tidak berbuah. Roh Kudus di dalam kamu nggak berbuah. Kalau nggak berbuah, ya pasti buahnya nanti kedagingan. Kalau kamu tidak punya kasih, maka buahmu kedagingan. Kalau kamu tidak punya buah roh, pasti buahmu kedagingan, nggak mungkin yang lainnya. Itu pertandanya begitu, berarti kamu bahaya itu. Kalau kamu tidak berbuah roh, maka buahmu pasti daging. Pembunuhan, percideraan, pertengkaran, perzinahan, perselingkuhan, kenajisan, itu kan buah dari daging. Jadi satu, kamu harus marturia, bersaksi, memberitakan Injil. Karena Injil kerajaan ini akan diberitakan, Markus 13 ayat 10, barulah tiba kesudahannya. Yang kedua, kamu harus selalu berdiakonia. Yang ketiga, ada roh yang berbuah. Karena minyak cadangan itulah roh yang berbuah dalam diakoniamu. Nah, kamu siap nggak dengan itu? Tiap pagi diimbun pagi diajarin. Tiap hari kayaknya akan diajarin, tapi kamu lupa bahwa kamu harus menghadap kepada tahta pengadilan. Kalau kamu menghadap tahta pengadilan, kamu siap nggak, saudara? Banyak dari kita nggak siap, sejujurnya. Anda pengennya kan diampuni kan.
Tapi untuk bisa diampuni, kamu harus percaya. Untuk percaya, kamu harus beriman. Nah, banyak orang yang meninggalkan dasar-dasar imannya itu. Intinya dia nggak mau berbuah. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kelembutan, kesabaran, kesetiaan, penguasaan diri. Oke, maka itu berjaga-jaga. Berjaga-jaganya gimana? Ya kamu setia di dalam penginjilan, kamu setia dalam diakonia, ya kamu tetap setia di dalam berbuah rohmu, karaktermu. Supaya kalau Tuhanmu datang, jangan kamu didapati lagi tidur. Ya kan, kamu punya uang nganggur, ya Tuhan, kalau kan begini ya, uangmu kenapa dianggurin? Ayo berikan makanan untuk orang-orang miskin. Apa yang kukatakan kepadamu, kukatakan kepada semua orang. Berjaga-jaga, berjaga-jaga. Tidak tahu Yesus datang kapan, berjaga-jaga. Ya. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.